Shalom, saudara. Puji syukur Bapak Ibu, di dalam rangkaian bulan Agustus ini kita mendapatkan tema bebas, saudara, dari hamba Tuhan masing-masing. Minggu lalu Pendeta Lukas menyampaikan isi hatinya melalui firman Tuhan disampaikan dalam pergumulannya bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya rindu menyampaikan satu topik yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu pentingnya saudara dalam menjalani apapun kita belajar fokus saja kepada Tuhan. Fokus kepada maunya Tuhan, saudara. Saudara, di dalam kehidupan ini banyak distraksi, saudara, banyak gangguan, banyak hal yang bisa mengalihkan hati kita dari Tuhan. Membuat kita yang awalnya tertuju kepada Tuhan jadi menyimpang, saudara, atau melenceng, entah sedikit atau banyak. Dari dalam maupun luar kehidupan, banyak hal yang bisa menggeser fokus kita, saudara, dari Tuhan. Saudara, baik di dalam melayani di gereja, bekerja dalam kehidupan sehari-hari, menjalin hubungan, tidak sedikit tantangan untuk mengubah fokus kita yang awalnya dari Tuhan kepada bukan Tuhan. Saudara, padahal panggilan kita untuk menjaga fokus itu bicara tentang miliki fokus yang benar, bukan pada hasilnya atau bukan pada respon orang, bahkan pada bukan situasi, tapi fokus saja kepada Tuhan. Saudara, fokus kepada Tuhan itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya bicara hamba Tuhan, tapi bicara kehidupan hari-hari, kita perlu menjalani hari lepas hari tertuju saja dengan Tuhan, saudara. Mengapa? Yang pertama, saya ingin mengajak saudara menyadari bahwa fokus kepada Tuhan itu menjaga kemurnian hati kita. Waktu kita lakukan apapun hanya untuk Tuhan, itu menjaga hati kita terus murni. Kita baca dari bagian firman Tuhan ya, saudara. Dari Kolose pasal 3 ayat 23. Hari ini sudah tampil di layar, kita baca bersama Bapak Ibu. Kolose pasal 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita buat Bapak Ibu, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita kerja, kita buat, kita lakukan apapun, firman Tuhan bilang, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun yang di depan kita yang kita layani itu manusia, yang kita ngajak ngomong manusia, yang kita hadapi manusia, Tuhan bilang, lakukan seperti untuk Tuhan. Fokus saja untuk Tuhan. Fokus kepada Tuhan saat memperlakukan orang lain, saudara. Respon orang bukan ukuran kita, tapi apa yang Tuhan mau, itu menjadi patok ukuran kita. Respon orang bukan menjadi ukuran kita untuk semangat terus jadi orang baik, tapi karena Tuhan memang minta kita lakukan itu, ya kita lakukan, saudara. Hati kita ini, saudara, apakah Bapak Ibu saudara setuju yang di gereja maupun di rumah, hati kita ini bisa gampang berubah. Bapak Ibu setuju? Hati kita yang awalnya murni bisa jadi tidak murni gara-gara sikap orang lain. Bapak Ibu setuju? Hati kita, saudara, makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati. Mengapa, saudara? Hati kita ini gampang berubah. Walaupun kita sudah kenal Tuhan Yesus, baca Alkitab setiap hari, dengar khotbah setiap hari, hati kita ini tersembunyi. Tidak diketahui orang, tidak dibaca orang, tersembunyi di dalam. Hati kita yang awalnya murni, bisa jadi tidak murni, saudara, dengan begitu cepat. Makanya Amsal bilang jaga dengan kewaspadaan. Mengapa, saudara? Engkau di depan mungkin bisa tampak baik, senyum, tampak bagus, tapi hatimu bisa busuk. Dan orang tidak tahu, betul? Tersembunyi. Mungkin tidak busuk awalnya, tidak jahat, tidak menyimpang. Dulunya mungkin murni, benar. Tapi gara-gara engkau terus menghadapi situasi yang tidak baik, situasi yang tidak adil, situasi yang melukai hati, lama-lama hatimu berubah jadi pahit, hatimu berubah jadi tidak murni, melenceng. Nah, ini yang firman Tuhan katakan, saudara, apapun yang kau buat, buatlah untuk Tuhan. Sehingga engkau tahu hatimu harus terjaga terus murni, tidak ditentukan oleh sikap manusia. Saudara, waktu kita diperlakukan buruk,
Biasanya kecenderungan kita adalah membalas atau menarik diri atau ikut-ikutan. Orang perlakukan kita seperti apa, kita jadi seperti itu. Saudara setuju? Kadang-kadang kita terpancing untuk ikut-ikutan sama. Awalnya hati kita murni, gara-gara terus ditanggapi dengan sikap yang negatif dari orang lain. Hati kita yang awalnya positif jadi negatif, saudara. Mengapa? Karena pengaruh dari manusia. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, cara kita perlakukan orang, aku tidak peduli lagi dengan sikap orang itu, aku tidak peduli lagi dengan perlakuan dia, pokoknya aku komitmen saja, aku lakukan ini untuk Tuhan. Amin. Aku lakukan saja ini untuk Tuhan. Aku lakukan ini mengapa? Bukan karena aku juga mau, kadang-kadang aku sendiri tidak mau nih. Aku sudah dijahati orang, aku sudah difitnah orang, aku sudah dicuekin orang, rasanya pengen balas. Rasanya aku bisa ikut kepahitan. Rasanya aku juga bisa ikut negatif. Aku mau rasanya seperti itu, tapi Tuhan tidak mau. Nah, karena aku memandang Tuhan, aku menolak semuanya itu, aku akan perlakukan dia seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Mengapa, saudara? Karena fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada orang itu atau kepada situasi-situasi hidup. Saudara, fokus kepada Tuhan, menolong kita mengasihi orang lain, bukan karena perlakuan mereka, tapi semata karena kasih Tuhan. Saudara, fokus kepada Tuhan menolong kita tetap mengasihi, meskipun ada waktunya kita dibalas dengan dingin oleh orang itu. Meskipun kita dijahati oleh orang itu, kita ditipu oleh orang itu, kita dikecewakan oleh orang itu, kita fokusnya bukan kepada dia, tapi kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan Yesus, saudara, mengasihi murid-muridnya yang 12 orang itu, kita tahu mereka semua banyak melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap murni mengasihi mereka dari awal sampai dia mati di kayu salib sampai naik ke sorga. Mengapa, saudara? Karena Tuhan mengasihi mereka bukan karena sikap mereka ini. Kalau tergantung dengan sikap mereka ini, betapa Tuhan sudah tinggalkan mereka, saudara. Tapi Tuhan fokusnya kepada Bapa di sorga. Makanya waktu sebelum Yesus membasuh kaki murid-muridnya, muncul kalimat begini, Yesus mengasihi murid-muridnya ini sampai kepada kesudahannya. Meskipun disakiti berulang-ulang kali, hati Tuhan tetap murni mengasihi mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, masihkah hati kita murni tertuju kepada Tuhan? Atau jangan-jangan tertuju kepada pasangan kita? Atau jangan-jangan tertuju kepada teman-teman di gereja kita? Atau jangan-jangan tertuju kepada orang-orang sekitar situasi hidup yang akhirnya membuat kita kecewa? Saudara, fokus kepada Tuhan menjadikan relasi kita akan lebih kuat. Fokus kepada Tuhan menolong kita memahami hati kita ini harus terus dijaga. Karena itu saudara, apapun juga yang kau perbuat, yang di gereja yang kau melayani Tuhan, tertuju kepada Tuhan kau melayani, bukan kepada manusia, walaupun yang menerima manusia. Hai kita para ibu, suami, anak-anak di rumah, waktu engkau berelasi dengan suamimu, dengan istrimu, dan dengan siapapun di dalam rumah tanggamu, fokuslah kepada Tuhan. Yang kau buat, kau ngomong itu kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan. Waktu kita kerja, saudara, berapa banyak kita bisa kecewa dengan teman kerja ataupun dengan atasan. Fokus dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan. Saudara, ini terjadi juga di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu ingat dengan Yusuf. Saudara ingat ya Yusuf. Berulang kali dia mengalami pencobaan yang berat. Satu waktu dia digoda oleh istri Potifar yang mengajak dia bersetubuh, berhubungan seks, saudara, berzina. Padahal istri Potifar ini ya jelas dia sudah punya suami. Waktu digoda, saudara, Yusuf punya kesempatan itu, rumah lagi sepi, digoda oleh cewek. Kemungkinan cantik, saudara. Alkitab tidak mengatakan istri Potifar ini cantik, tapi kemungkinan besar cantik. Karena itu mengapa bisa jadi istrinya Potifar seorang kepala pengawal istana. Di dalam situasi yang sepi itu Yusuf digoda. Ayolah kau tidur dengan aku. Nobody, tidak ada yang melihat. Dan Alkitab mengatakan Yusuf menolak godaan itu berkali-kali. Kalau saudara pria lajang digoda sekali oleh cewek cantik, kesempatan ada, saudara terima tidak? Erwan terima tidak Erwan?
Jangan pikirkan, ada kata tidak ada suyun, saudara. Gelap? Kilaf. Kilaf. Itu pengakuan yang jujur ya, Irwan ya. Pak Erik agak punya umur sedikit, andai kata masih muda, flashback 20 tahun yang lalu, masih segar bugar, tidak ada Cemeri, tidak ada Jason, ada opportunity untuk berbuat dosa, dan ini istri bos begitu. Bagaimana Pak Erik jawabannya? Tidak menolak. Dua orang mengaku dengan jujur, saudara. Kita cari peluang yang ketiga, agak mudah dikit, saudara Aldo. Bagaimana Aldo? Sekarang sudah punya gandengan, andai kata masih ini agak segagah ini, semuda ini. Bagaimana Aldo? Bisa jadi. Ketiga rekan kita perlu pertobatan yang lebih sungguh, saudara. Tapi itu jawaban yang jujur dari seorang laki-laki, bukan? Dan Alkitab mengatakan, this is not the first time and only one change. Yusuf digoda berkali-kali. Digoda sekali aja, ketiga rekan kita tangkap kesempatan itu. Tapi Yusuf tidak. Dan tidaknya berulang kali. Mengapa? Bukan karena dia punya roh lebih kuat daripada daging, saudara. Firman Tuhan bilang, roh penurut tapi daging lemah. Ya, itu harus hati-hati. Roh nurut, saudara. Tapi daging ini lemah. Tapi yang buat Yusuf bisa tolak semua godaan itu, bukan karena dia hebat. Kalimat itu muncul. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa ini di hadapan Tuhan? Dia ngomong kalimat itu dengan istri Potifar, pergilah istri, aku tidak mau. Berulang kali kau ngajak aku pun tidak mau. Mengapa? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa ini di hadapan Tuhan? Jadi fokusnya Yusuf, saudara, bukan dengan wanita ini, bukan dengan dirinya, tapi dengan Tuhan. Sehingga mau dosa datang menyamperi berapa kali pun, dia reject, saudara, dia tolak. Karena aku hidup di hadapan Tuhan, hatinya terus terjaga murni. Nah, ini menolong kita, saudara, tidak gampang juga jatuh dalam dosa atau dalam pembalasan. Mengapa? Karena kita hidup bukan untuk orang, tapi kita hidup untuk Tuhan. Ini menggiring kita pada yang kedua, saudara. Fokus dengan Tuhan, Bapak Ibu. Itu menolong kita menjaga hati kita dari kekecewaan. Katakan kekecewaan. 1, 2, 3. Kecewaan. 1, 2, 3. Bapak Ibu pernah kecewa? Yang di rumah pernah kecewa? Setiap kita pernah kecewa. Betul? Tergantung kecewanya apa, dengan orang siapa, atau karena situasi apa. Kecewa itu terjadi waktu harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka timbullah kekecewaan. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Timbullah kekecewaan. Dan Tuhan mengingatkan kita, waktu kita kecewa, kita akan menjadi lelah dan putus asa. Tapi firman Tuhan ingatkan kita satu hal yang menarik begini, saudara. Kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi lelah dan putus asa, karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Waktu kita kecewa, saudara, merasa apa yang kita lakukan sia-sia, kita sudah lakukan apa yang Tuhan mau kok sia-sia, kita bisa menjadi lelah dan putus asa. Nah, tapi Tuhan ingatkan, mengapa sering orang kecewa? Karena fokusnya dengan manusia, bukan dengan Tuhan. Saudara, banyak dari kita kerja keras, tapi merasa nggak dihargai. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah mengalami? Sudah kerja keras, tapi tidak dihargai. Banyak di antara kita, bahkan ibu-ibu rumah tangga contoh, sudah capek ngurus rumah tapi tidak dianggap. Atau seorang karyawan dia bekerja sungguh-sungguh tapi tetap diabaikan oleh atasannya. Kekecewaan timbul karena merasa tidak dihargai. Di gereja juga kita bisa tergoda, saudara, untuk menyenangkan orang daripada menyenangkan Tuhan. Kita mungkin sibuk tampil, sibuk melayani, sibuk segala macam, tapi merasa tidak ada yang perhatikan pelayanan kita. Kecewa. Kalau kita terus fokus dengan orang di rumah, dimanapun kita berada, di kantor, di gereja, kita akan gampang kecewa, saudara. Betul? Kita akan gampang kecewa. Tapi waktu hidupmu ditaruh di hadapan Tuhan, engkau tahu siapa engkau di hadapan Tuhan, kau tidak akan gampang kecewa. Saudara, tujuan kita hidup ini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Itu yang pertama.
Walaupun nantinya adalah caranya dengan melayani manusia. Saudara, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia dan hidup 32 tahun, saudara, 33 tahun. Dia banyak dikecewakan. Kita tahu jelas dia dikecewakan oleh orang yang muji-muji dia. Waktu dia masuk ke sebuah kota, orang melulukan dia. Wah, ini raja yang hebat, shalom. Mereka menaruh daun palem waktu Yesus naik di atas keledai, memuji-muji Yesus. Tapi orang yang memuji Yesus ini, juga ada orang yang mengolok-olok dia kemudian, waktu dia mau disalib. Bahkan dia dikecewakan oleh siapa, saudara? Oleh orang-orang terdekat, 12 murid. Saudara, kalau mau dikecewakan, orang jauh lebih baik daripada orang dekat. Tapi Yesus merasakan sakit hatinya, dikecewakan oleh orang-orang dekat. Yang makan dengan dia, yang tidur dengan dia, yang ngobrol dengan dia, yang banyak curhat dengan dia. Tapi justru waktu dia butuh, orang-orang ini pergi. Saudara pernah alami itu, dikecewakan oleh orang dekat? Saudara sudah bantu banyak, dia tinggalin. Saudara sudah setia, dianya gak setia. Sampai saudara gak habis pikir, bagaimana mungkin ini orang yang sudah bersama-sama dengan aku lama sekali meninggalkanku. Saya baru-baru ini, saudara, servis mobil di tempat langganan saya, mobil. Lalu ceritalah si pemilik ini, sabar ya, kali ini agak lama nih antriannya. Loh, kenapa lama? Mana pegawai-pegawaimu? Ada 3 orang. Saya langganan tempat bengkelnya sudah lama, saudara. Mungkin sudah 7 tahun lah. Jadi selalu kalau ganti oli ke tempat dia, servis ke tempat dia begitu. Mana nih ada yang berapa orang biasanya ini? Ini lagi buron nih, lagi dikejar polisi. Loh, kenapa? Selama ini kerja sudah belasan tahun tanpa diketahui oleh saya. Dia sudah ambil barang-barang spare part diam-diam, nyolong, saudara, maling. Dan yang lebih menyedihkan, ini orang yang sudah sama saya 11 tahun lebih, hampir 13 tahun. Nggak habis pikir, dia bilang. Entah sudah berapa ratus juta selama ini, jadi masuki barang di dalam baju begitu. Mereka kong kali kong karyawannya, ketangkep, akhirnya ada ketahuan, entah bagaimana ketahuan, lari mereka. Saya lagi suruh polisi kejar tuh. Tapi bukan soal itu, sakit hati dia bilang, oleh orang dekat begini, yang mengecewakan. Kita udah baik-baik selama ini, dibimbing baik-baik dari nol, gak ngerti soal mekanik mobil, diajarin, sudah dianggap kayak keluarga sendiri, tapi maling gitu. Saudara bisa bayangkan perasaan itu, atau jangan saudara pernah mengalami cerita sendiri, dikecewakan oleh orang dekat. Sampai kita janji, aku gak akan lagi baik-baik sama orang yang seperti ini, aku kapok. Nah saudara, waktu itu terjadi, kita harus menyadari memang manusia itu bisa mengecewakan. Betul tidak, saudara? Kita pun bisa mengecewakan. Dan hati kita bisa jadi pahit kalau kita terlalu terus menaruh harapan kita dengan manusia. Tapi kita belajar, saudara, lakukan apapun untuk Tuhan. Menjaga hati kita tulus saja untuk Tuhan. Benar, saudara, dalam hidup realita ini, Bapak Ibu, kita harus, Tuhan sudah ingatkan kita, cerdik seperti ular, bukan licik, saudara ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi di dalam hidup dunia ini, saudara, jangan pernah hilang ketulusan. Jaga hatimu. Apapun yang kau lakukan, hatimu tulus, jangan licik, jangan motifnya tidak benar. Tulus aja mengasihi keluargamu, tulus melayani Tuhan, tulus aja, saudara. Tapi di dunia luar, dimanapun kau berada, kau harus cerdik. Kalau enggak, kita habis dimakan orang. Ya, saya sampai hari ini masih ingat slogannya Ko Adam. Jadi satu hal yang penting juga, kita boleh percaya sama orang, tapi curiga jalan terus. Ya, Ko Adam pernah ngomong itu, saya ingat itu. Kita boleh percaya sama orang, orang ngomong apa di luar, saudara, tapi curiga jalan terus. Maksudnya hati-hati juga, orang ngomong apa di luar, kita tulus, kita dengerin, tapi juga jangan gampang percaya, nanti dimakan orang. Karena orang di luar kadang bisa tampang yang baik, hatinya belum tentu baik. Tapi saudara, kita harus terus jaga hati kita tulus untuk Tuhan. Jangan terpengaruh dengan mereka. Kalau tidak, kita akan gampang kecewa. Dan ingat, orang yang kita hadapi tidak selalu sama. Satu waktu orang pernah mengecewakan kita, jangan kita pukul rata, orang lain pasti akan sama mengecewakan kita. Tidak adil juga. Tuhan Yesus, saudara, bahkan waktu dia dikecewakan berulang-ulang kali oleh para muridnya, dia tetap mengasihi mereka. Mengapa? Kasihnya adalah kasih yang komitmen, saudara. Ada kalimat seperti ini, ketika kita berharap terlalu besar pada manusia,
Kita sedang menaruh beban yang hanya bisa dipikul oleh Tuhan. Saudara, jangan menaruh harapan yang terlalu besar. Karena engkau bisa kecewa waktu kau taruh itu pada manusia. Relasi kita bisa mengecewakan saat kita menuntut orang lain mengisi kekosongan dalam benak kita. Relasi kita bisa mengecewakan waktu kita berharap seseorang tidak pernah gagal, pada manusia bisa gagal. Kita bisa mendapatkan kekecewaan waktu kita menganggap kasih mereka menjadi ukuran nilai kita. Karena kenyataannya manusia tidak selalu bisa membalas kasih kita. Saudara, orang yang fokusnya pada Tuhan, dia tidak akan mudah kecewa. Karena ia tahu Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan umatnya. Amin. Waktu engkau melayani Tuhan, waktu kau ikut setia saja lakukan apa yang Tuhan minta, Tuhan akan berkati hidupmu. Hari ini engkau yang berpasangan, mungkin ada waktunya pasanganmu tidak berlaku benar. Engkau tetap keep going saja, lakukan yang benar yang Tuhan mau. Fokus kepada Tuhan. Fokus saja, jangan kau ketularan dia, jangan. Fokus kepada Tuhan, lakukan bagianmu, terus benar, taat kepada Tuhan. Doa-doa, Tuhan akan pakai engkau jadi berkat bagi pasanganmu, mempengaruhi dia. Di kantor saudara, waktu kau tidak diperlakukan baik oleh atasanmu, oleh teman kerjamu, jangan terpengaruh. Fokus saja kepada Tuhan. Karena kau tahu Tuhan menghargai usahamu, Tuhan tidak tutup mata dengan apa yang kau buat. Jangan balas atasanmu, jangan balas rekan kerjamu, jangan balas orang lain. Biar itu urusan Tuhan. Bagianmu, engkau keep going, lakukan apa yang Tuhan mau. Termasuk juga di gereja, saudara. Engkau tidak boleh menaruh harapanmu terlalu besar kepada pendeta atau rohaniwan atau hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan juga manusia. Tapi dipakai Tuhan untuk melayani saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Dari saya, dari Pastor Christine, Pastor Lukas, tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Termasuk khotbah pun punya kekurangan masing-masing. Waktu saudara datang ke gereja, saudara cari Tuhan, jangan cari hamba Tuhan, bukan cari manusianya, tapi cari Tuhan. Tapi kalau kasih masukan boleh. Saya sampai hari ini kalau khotbah saudara, selesai khotbah ibadah sore terutama, saya suka tanya mama saya, "Ma, kalau saya khotbah jelas enggak?" Tapi sebelum mama jawab, kalau mama jawab jelas, besok saya belikan pangsit. Kalau mama tidak jelas, mama jangan datang main ke rumah saya. Wih, diancam saudara. Enggak, saya bercanda. Saya suka tanya mama saya, "Mengapa saudara?" Mama saya kan umur 72 tahun. Jadi saya harus berpatokan dengan mama saya. Kalau mama saya yang sudah berumur tua ini jelas dengar khotbah saya, mudah-mudahan yang lebih muda lebih jelas gitu. Saudara paham ya? Jadi saya sering tanya evaluasi, "Ma,你听我讲到好吗?" Kau dengar saya khotbah jelas enggak? Jelas. Saya ngomongnya kedengeran enggak? Ya, cuman jangan terlalu cepat kalau ngomong tuh. Pelan dikit. Orang tua itu enggak bisa terlalu cepat kalau kau ngomong. Oh iya, harus agak pelan dikit. Saya dinasehati saudara. Kadang saya juga tanya Canto Christine, saya jelas enggak ngomong. Tapi saya minta juga jawaban jujur saudara. Kadang kalau di youth saya khotbah, saya tanya anak saya Elin, "Papa khotbah gimana, jelas enggak?" Nah dia suka ngomong, "Kalau papa nih khotbah begini, stylenya papa. Kalau mami ya, Canto Christine khotbahnya begini. Kalau Musallo khotbahnya begini." Dia bisa bedakan. Kalau papa nih khotbah dia suka main-main, saya suka bercanda memang kalau di youth saudara. Kalau Musallo dia bilang suka cerita pengalamannya. Nah dia suka ini, "Lalu kau jelas gak dengar khotbah papa?" Nah dia kasih evaluasi saudara. Yang saya gak pernah tanyakan anak yang paling kecil saudara, gimana khotbah saya gak pernah tanya ke dia. Jadi saudara, manusia pasti juga punya kekurangan, termasuk hamba Tuhan. Kita kalau datang, yang penting datang saja cari Tuhan. Datang ke gereja, jangan cari manusia. Yang kedua, jangan cari pujian saudara. Ya, gak usah kita cari Tuhan. Nah saudara bersyukur sekarang habis ibadah kita sudah disajikan minuman. Nah mulai sekarang Bapak Ibu dipersilakan kalau juga ada yang mau menyumbang makanan. Ya, yo musuh cuma minum be yang ibadah pagi ini kasihan nih, yang ibadah sore itu ada snack. Kok pagi tidak ada snack? Boleh tidak kami sumbang musuh? Kami titip be uang 10 juta, repot nak ngurusnya, musuh yang urus. Boleh enggak saudara? Boleh enggak begitu? Sangat boleh saudara ya. Ada yang mau sumbang boleh.
Nah, saya cerita dikit lagi, mama saya juga belakangan tertarik soal ini. Ming, mama nak sumbang. Saya bukan muji mama saya ini suka bercanda dengan mama saya kalau di rumah, saudara. Mama mau sumbang, sanggup dah ma? Sanggup. Oke, mama sumbang. Mama mau enggak saya bantu aturin, saya buat mama itu diketahui kalau mama yang sumbang. Saya bisa atur ma. Nanti di makanan tuh saya buat tulisan disumbang oleh Ibu Lina. Nama mama saya Lina. Mau enggak? Enggak usah macam-macam dia bilang, enggak usah ketahuan. Pokoknya barang taruh dosa dikasih tahu itu punya siapa. Puji Tuhan saudara ya, ada semangat seperti ini. Saya bersyukur orang-orang yang tidak cari pujian, tapi biarlah nanti pujian dikasih sendiri. Kadang-kadang kita kalau ibadah saudara, ada orang sumbang. Saya juga kadang suka kasih tahu ini sumbangan dari ibu ini. Kayak minggu lalu Muse Lukas ada kasih tahu deh siapa sumbang siapa. Minggu lalu atau apa ya, pernah deh dia sebut. Jadi biarkan orang yang muji kita saudara, bukan kita yang cari pujian. Ya, jangan. Kita senang hati kalau orang muji kita, bukan kita yang mencari. Jadi ke gereja kita bukan cari manusia, kita bukan cari pujian, dan juga jangan cari masalah waktu ke gereja. Kita maunya cari Tuhan. Nah saudara, ini penting kita bawa dalam kehidupan kita. Karena dalam melayani, dalam pekerjaan, kita akan gampang mengatasi rasa kecewa. Untuk kita bukan fokus dengan manusia, tapi fokus saja dengan Tuhan. Waktu engkau melayani, hai para pelayan Tuhan, tanyakan pertanyaan ini. Apakah Tuhan senang dengan cara aku melayani? Tanyakan ini. Itu menjaga kemurnian hatimu. Bagi kita yang bekerja, tanyakan ini. Atau katakan ini kepada dalam diri kita. Aku melakukan ini untuk Tuhan. Aku hidup untuk Tuhan. Manusia kadang kurang menghargai, salah memahamiku. Tidak apa-apa, aku lakukan ini untuk Tuhan. Yang ketiga, waktu kau diperlakukan tidak adil, berdoalah. Tuhan, tolong aku tetap mencerminkan kasih-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingatlah ini. Apapun yang kau perbuat, itu diperhatikan oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan tersembunyi selama ini, itu dihargai oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan memberkati kesetiaan kita. Di gereja, di rumah, jaga hatimu untuk Tuhan Yesus saja, bukan untuk manusia, untuk Tuhan saja. Tuhan, manusia tidak lihat, manusia salah paham, tidak apa-apa. Manusia lupa terima kasih, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan lihat. Jaga hatiku, tidak niku-niku dengan dosa. Yang penting aku lurus saja untuk Tuhan. Jaga hatiku murni sampai kapanpun. Amin saudara. Untuk kau lakukan ini, kau akan lihat Tuhan senang dengan orang-orang yang murni hatinya. Bukan orang yang muka dua, yang pakai topeng, yang munafik. Enggak. Tuhan senang berulang kali di perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan senang bahkan mencari mereka, orang yang murni hatinya, untuk mencurahkan berkat, saudara. Nah mari Bapak Ibu, kalau hati kita mulai setengah murni hari ini, kita bertobat. Kalau hati kita mulai tergeser saat ini, yuk kita kembali kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku dan Engkau, ini urusan utamaku yang harus aku jaga. Mari kita berdoa, saudara. Bapak Ibu, ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana hatimu dengan Tuhan? Kalau kita jujur memberi penilaian dengan hati kita, masihkah Tuhan mendapati hati kita murni tertuju kepada Dia? Atau jangan-jangan sudah banyak kekecewaan, banyak luka-luka hati, banyak kebencian, kepahitan yang mengisi hati kita. Saudara, mungkin itu disebabkan kita terlalu fokus dengan manusia. Sampai kita lupa memandang pada salib Kristus,
kepada kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, kepada uluran tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Saudara, bila firman Tuhan ini memanggil saudara, mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan, katakan, Tuhan, ini aku, ini hatiku Tuhan. Ampuni jikalau aku terlalu menyimpan banyak kekecewaan. Bawa hatiku kembali tertuju kepadamu. Saudara, mari berdoa sebentar pribadi, meresponi firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terlalu sering kami mungkin menaruh sikap kami digantungkan dengan sikap orang lain. Kalau orang lain baik, kami baru baik. Kalau orang lain jahat, kami pun tergoda untuk jahat. Kadangkala hati kami ini begitu gampang berubah Tuhan, tergoda oleh pancingan iblis. Tapi hari ini kami mau kembali menaruh komitmen kami. Dasar sikap kami itu hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan hidup kami. Engkau menghargai apa yang kami lakukan. Engkau concern, Engkau peduli dengan setiap apa yang kami buat. Tuhan, tolong kami untuk terus komitmen, untuk terus memegang teguh, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kami jadi berkat yang mempengaruhi situasi di luar kami, bukan dipengaruhi. Tuhan, tolonglah kami. Seperti Tuhan Yesus yang setia sampai akhir, setia sampai mati. Kami pun bisa setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.